Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria. Belajar dari rumah ya, supaya kita tetap bermanfaat dan mengisi waktu dengan baik. Baik, anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan Pak Yoga. Kali ini kita masih belajar tematik ya, tema 1, subtema 1. Nah, masih tentang tema keberagaman budaya bangsaku. Nah, di sini ada gambar lambang negara kita, ya, Garuda Pancasila. Kemudian di bawahnya ini, di bagian kakinya, ada semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ya, kita harus menjaga persatuan dalam keragaman agar keutuhan bangsa dan negara tetap terjaga. Ya, harus kita pegang teguh ini supaya negara Indonesia tetap kokoh, tetap bersatu walaupun berbeda-beda. Apa sih yang berbeda? Banyak sekali perbedaan ya. Perbedaan itu sebagai rahmat ya. Keragaman itu menjadikan kita saling kenal mengenal, saling bekerja sama, dan lain sebagainya. Contoh, berbeda suku, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda adat istiadat, rumah adat, makanan, ya, pakaian adat, semuanya itu banyak perbedaan. Itu membuat bangsa Indonesia kaya akan budaya, ya. Nah, yang penting kita harus hidup rukun, damai, dan bersatu. Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam peta pikiran, membedakan bentuk segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Nah, sikapnya juga diperhatikan ya, harus peduli dan santun. Nah, apa saja sih sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan itu? Dan apa saja yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Tentunya banyak sekali. Kalau yang mencerminkan persatuan itu bisa contohnya di rumah, di sekolah, di masyarakat, ya. Kalau yang di rumah, misalkan dengan adik, dengan kakak tidak berantem, tidak berkelahi. Dengan adik, dengan kakak, dengan saudara bekerja sama, ya, bergotong royong, membersihkan rumah atau mengerjakan tugas-tugas sekolah bersama-sama, itu adalah contoh persatuan. Kalau di masyarakat mungkin kita bisa ikut gotong royong di kampungnya, ya, atau mengikuti kegiatan pawai, kegiatan apapun itu yang positif ya yang ada di masyarakat. Di sekolah juga ya, banyak sekali. Kalau kita sedang aktif misalkan di sekolah, kegiatan upacara bendera, piket kelas, kegiatan merawat kebun, tanaman, kegiatan lomba-lomba dan sebagainya, itu perlu sikap saling menjaga persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan ya, kedamaian dan ketentraman. Nah, Pak Guru punya teks tentang sejarah batik di Indonesia. Nanti anak-anak membuat peta pikiran ya, yang berisi gagasan pokok dan pendukung. Nah, ini cara menulis peta pikiran ya. Di tengahnya kita tulis keterangan paragraf 1. Nanti di sebelah kirinya adalah gagasan pokok dan sebelah kanannya gagasan pendukung. Ya, ini Pak Guru beri tugas. Ya, silakan dicatat. Nah, sebelumnya kita lihat dulu teks sejarah batik Indonesia. Nah, ini ya, ini sumbernya Pak Guru ambil dari Wikipedia. Pak Guru bacakan dulu ya. Diperbesar dikit gambarnya supaya kelihatan. Oke, kayaknya sudah maksimal ini. Sejarah batik di Indonesia. Sejarah batik Indonesia terkait erat dengan perkembangan Kerajaan Majapahit
dan penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa. Dalam beberapa catatan, pengembangan batik banyak dilakukan pada zaman Kesultanan Mataram, lalu berlanjut pada zaman Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Kesenian batik di Indonesia telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik sendiri telah diketahui lebih dari 1000 tahun. Kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara di Afrika Barat, seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali, serta di Asia, seperti di India, Sri Lanka, Bangladesh, Iran, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis. Batik cap baru dikenal setelah Perang Dunia I berakhir atau sekitar tahun 1920. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia zaman dahulu. Awalnya, kegiatan membatik hanya terbatas dalam keraton saja, dan batik dihasilkan untuk pakaian raja dan keluarga pemerintah dan para pembesar. Oleh karena banyak dari pembesar tinggal di luar keraton, maka kesenian batik ini dibawa oleh mereka keluar dari keraton dan dihasilkan pula di tempatnya masing-masing. Lama-kelamaan kesenian batik ini ditiru oleh rakyat jelata dan selanjutnya meluas sehingga menjadi pekerjaan kaum wanita rumah tangga untuk mengisi waktu luang mereka. Bahan-bahan pewarna yang dipakai ketika membatik terdiri dari tumbuh-tumbuhan asli Indonesia yang dibuat sendiri, antara lain dari pohon mengkudu, soga, nila. Bahan sodanya dibuat dari soda abu, sedangkan garamnya dibuat dari tanah lumpur. Nah, ini ya. Sejarah batik, jadi panjang sekali ya perjalanan batik itu. Mulai dari Kerajaan Majapahit, penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa, dari Kesultanan Mataram, sampai ke Kesultanan Surakarta dan Yogyakarta. Ya, dulu batik itu di zaman kerajaan ya. Bahkan teknik batik itu 1000 tahun lalu berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Lalu meluas di beberapa negara di Afrika Barat seperti Nigeria, Kamerun, dan Mali. Sampai akhirnya ke rakyat jelata. Itu adalah sejarah dari batik di Indonesia. Nah, dari teks sejarah batik di Indonesia tersebut, silakan nanti anak-anak dibuat peta pikirannya berupa gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Jadi apa yang menjadi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, paragrafnya silakan dipilih. Mau paragraf 1, 2, 3, ya ini Pak Yoga tampilkan, silakan difoto nanti di HP-nya. Nanti dikerjakan, hasilnya dikumpulkan berupa foto. Oke, Pak Yoga lanjutkan dulu. Nah, selanjutnya kita belajar membedakan bentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nah, contohnya di sini ada gambar batik. Kalau di batik itu banyak sekali bentuk-bentuk gambar yang bisa kita lihat ya. Coba Nanas lihat di sini ada banyak gambar ya, ada gambar persegi panjang, ada segitiga. Nah, ini adalah bentuk-bentuk segi banyak ya, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Nah, apa bedanya? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini. Segi banyak kita udah belajar pada hari sebelumnya. Segi banyak itu ciri-cirinya semuanya tertutup, kemudian berupa garis lurus ya. Jadi kalau ada garis yang melengkung atau tidak tertutup berarti bukan segi banyak. Nah, sekarang segi banyak dibagi lagi, ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kita lihat gambarnya, yang di sebelah kiri ini yang beraturan, yang di sebelah kanan ini yang tidak beraturan. Apa bedanya coba lihat ya. Silakan diperhatikan. Ya, bedanya kita lihat kalau yang beraturan
dia bentuknya simetris. Anak-anak ya, simetris itu berarti seperti cermin. Dia bisa dibagi dua, kemudian sama besar kiri kanannya. Ini kalau kita bagi dua, kiri kanannya sama. Ini juga ya. Tapi kalau yang tidak beraturan, dia tidak simetris ya. Bagian sininya lurus, nah yang ininya agak miring ke atas. Yang ini juga. Ketika dilipat dia tidak bisa menutup seluruh bagiannya. Jadi ada sisanya nih. Kalau dilipat ini dia ada sisa ini juga nih. Jadi nggak beraturan. Jadi itu bedanya ya. Dilihat sekilas kita bisa lihat bedanya. Baik, itu yang sudah kita pelajari untuk pembelajaran hari ini. Tadi kita belajar tentang menjaga persatuan dan kesatuan, contohnya seperti apa, lalu menuliskan gagasan pokok dan pendukung dalam peta pikiran, dan yang terakhir membedakan bentuk segi banyak beraturan dan yang tidak beraturan. Oke, dan contoh-contoh gambarnya nanti Pak Yoga beri tugas. Tugas yang pertama tadi mencari gagasan pokok ya dalam bentuk peta pikiran. Nah, yang kedua nanti adalah menggambar segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Nanti akan Pak Yoga beri lampiran tersendiri untuk tugasnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.